hormati Ketua KKI, Rasi Muda Kabupaten Janang dan Ibu Bapak yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di SDN Kandris. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena pada kesempatan pagi hari ini kita tidak hanya untuk silaturahmi, tetapi kita juga bersama-sama untuk membuat soal sumatif akhir jenjang dan akhir semester. Kami sebagai seluruh warga SDN Kandris sangat menerima dan selamat datang untuk Bapak Ibu Guru di SDN Kandris. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur karena di SDN Kandris bisa memfasilitasi Ibu Bapak Guru pada saat ya, hari yang penting ini ya, karena kita membuat soal bersama. Nah, di sini banyak kekurangan yang kami rasakan di SDN Kandris, yaitu masalah sambutan, kemudian fasilitas dan sarana-prasarana yang menurut kami masih kurang. Kami mohon maaf sebelumnya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami selaku warga SDN Kandris mempersilahkan dan memberi tempat untuk Ibu Bapak Guru pada kesempatan pagi hari ini dalam pembuatan soal sumatif akhir jenjang dan akhir semester. Pada akhir kata kami ucapkan selamat bekerja dan selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk SDN Kandris, Kepala SDN Kandris. Dan berikut kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Ketua KKI kita. Aku Kepala SDN Kandris yang tentunya dan menyiapkan ruangan atau tempat kita berkumpul pada hari ini, karena tanpa izin dari SDN Kandris mungkin kita kebingungan ya di mana kumpulnya untuk hari ini. Namun pada rapat di tanggal 14 April 2026 kemarin sudah diputuskan atau ditetapkan untuk guru-guru yang membuat soal kita adakan di SDN Kandris ya. Kemudian saya ucapkan rasa hormat saya juga kepada Pak Nano selaku Kepala UPTD Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan Serjana. Terima kasih atas waktunya sudah bisa ikut hadir bersama-sama dengan kita juga. Kemudian rasa hormat kami juga kepada Ibu Pengawas ya. Saya tidak bisa menyebutkan namanya karena belum kenal. Jadi mungkin nanti Ibu bisa menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Kemudian rasa hormat saya juga kepada Ibu Bapak guru kelas dari kelas 4, 5, 6, kemudian guru muatan lokal dan guru penjas. Guru penjas ada 8 orang ya, sesuai yang tertera di SK. Ibu Bapak guru mengingat pelaksanaan SAJ atau asesmen akhir jenjang untuk kelas 6 itu kita akan adakan pada 18 Mei sampai dengan 23 Mei ya. Nah, ini yang sangat harus cepat kita urus karena kelas 6 ini lebih cepat daripada kelas 1 sampai kelas 5 ya untuk ulangannya. Kemudian kalau untuk kelas 4 dan 5 atau dari kelas 1 sampai kelas 5 itu serempak ya di tanggal 2 Juni sampai 9 Juni itu dilaksanakan. Nanti itu. Oh ya, saya sampai lupa. Tadi ada WA dari Ketua K3S atau Pak Julianto, dia mohon izin tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita hari ini karena beliau sakit perut katanya. Tadi sudah mau berangkat, namun sepertinya masih bolak-balik ke
toilet, jadi dia nggak berani ke sini katanya. Baik, kembali ke pembahasan kita. Untuk pembuatan soal ini berdasarkan hasil rapat sebelumnya bahwa kita membuat soal itu ada kisi-kisinya. Nah, kenapa ada kisi-kisinya? Sesuai dengan hasil rapat juga bahwa ada yang menemukan, kalau saya untuk semester kemarin saya karena banyak yang diurus jadi kurang teliti juga, tapi ada yang menemukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Elis pada rapat di tanggal 14 kemarin, bahwa ada soalnya, misalkan soalnya IPA, tetapi di dalam soal IPA tersebut masuk matematika. Ini contoh ya. Nah, jadi dari hasil soal-soal di semester kemarin, jadi permintaan semua kepala sekolah jadi wajib dibuat kisi-kisi. Artinya kisi-kisi ini sebagai acuan kita. Jadi agar tidak menyimpang ya, agar tidak menyimpang atau keluar dari pokok bahasan materi yang kita pikir. Nah, kemudian juga nanti saya harapkan kita benar-benar membuat soal yang tentunya berbobot lah untuk siswa kita. Kemudian masih kita perhitungkan untuk tingkat-tingkat kesulitan ya, itu kan ada tingkat kesulitannya. Jadi sambil kita perhatikan juga bagaimana peserta didik kita di sekolah dalam kita membuat soal tersebut. Karena saya ada menemukan di soal sebelumnya, mohon maaf, seperti esai ya. Jadi saya kira kalau esai itu tidak terlalu banyak sekali penjabaran ya, sambil kita perhitungkan. Artinya kalau kita ibu bapak guru yang menjawabnya mungkin nggak sesempurna itu, apalagi siswa. Nah, apalagi mungkin semua di sekolah dasar di wilayah Kecamatan Kursenjanang ini semuanya sama ya. Masuk misalkan jam 7, jam 8 sudah keluar siswanya. Jadi entah apa yang dipikiran siswa ini, mungkin harus cepat-cepat mengerjakan yang penting, atau mereka mungkin ada beradu siapa yang cepat keluar. Saya juga tidak tahu ya. Jadi ini menjadi tolak ukur kita dalam membuat soal juga. Nanti tingkat kesulitannya kita sesuaikan ya, jangan sampai terlalu sulit juga. Kemudian jangan sampai keluar dari pokok bahasa. Nah, kalau untuk kelas 6 ini biasanya diambil dari kelas 4, 5 ya, 4, 5 dan 6. Kalau kelas 6 rasanya, apalagi guru kelas 6 pasti sudah tahu ya, karena di semester sebelumnya sudah membuat itu dari soal-soal 4, 5, 6 itu digabung ya untuk soal kelas 6. Nah, kemudian untuk soal kelas 4 dan kelas 5, nah ini yang memang jadi pemikiran kita, memang wajib melihat buku ya dalam membuat soal. Memang kita dibantu sekarang oleh aplikasi banyak ya, di Google tinggal ketik. Tapi kita sebagai guru ada baiknya kita filter ya, maksudnya tidak semua soal yang dimunculkan atau kita cari di Google itu kita masukkan ke dalam soal untuk dikerjakan oleh peserta didik kita ya, karena mungkin tingkat kesulitannya atau bahkan soal-soal tersebut belum pernah kita ajarkan kepada siswa. Jadi saya rasa kalau saya juga ya, karena saya juga pernah menjawab, contohnya misalkan di tes CPNS dulu, kalau itu tidak pernah saya pelajari atau tidak pernah ada di benak saya, ya sudah, saya jawab aja, paling enggak saya hitung kancing baju seperti zaman dulu. Nah, mungkin seperti itu siswa kita ya, ketika mereka tidak pernah diajarkan materi tersebut, tetapi soalnya ada, mereka berpikir sampai jam 12 pun nggak bakalan ketemu jawabannya. Jadi lebih baik mereka sembarangan. Nah,
Ini yang jadi bahan untuk kita, Ibu Bapak Guru, dalam membuat soal. Nah, kelas 45 ini, karena kita di wilayah Kursen Janang ini memang saya rasa tidak serempak ya, tidak serempak dalam hal buku paket. Nah, karena saya sekitar 2-3 tahun yang lalu, mungkin hampir setiap tahun, saya tidak pernah misalkan mengajarkan untuk misalkan di matematika yang paling enak ya, yang paling enak matematika biasanya saya ada menemukan itu adanya di semester 2 kalau yang saya ajarkan menggunakan buku kami di SD Nuran. Tetapi saya nggak tahu di sekolah Ibu Bapak Guru yang lain karena perbedaan buku tersebut. Nah, saya rasa inilah gunanya kisi-kisi. Jadi dari kisi-kisi ini yang sudah ditetapkan itu pasti serempak. Pasti serempak. Bisa kita lihat di internet apa kisi-kisi untuk semester 2. Nanti baru kita bikin soalnya. Nah, jadi sama ya. Jadi tidak ada yang semester 2 masuk ke semester 1. Kalau semester 1 masuk di semester 2, mungkin mereka tahu ya, karena sudah berlalu, sudah dilaksanakan. Tapi kalau di semester 1 tapi soalnya semester 2, siswa akan bingung. Nah, itu. Kemudian di dalam SK ini, mohon maaf kemarin memang ada sebagian Ibu Bapak Guru kepala sekolah yang memberikan datanya kepada kami. Jadi ada yang guru muloknya sudah masuk ya, namun ada guru muloknya yang tidak masuk. Mohon maaf seperti di SDN 1 Dayu ya. Jadi saya tulis di situ guru kelasnya karena saya tidak tahu ternyata ada guru muloknya. Nah, mohon maaf itu kekurangan dari kami pengurus KKG. Kemudian untuk PJOK ini ada sepertinya di luar semua guru PJOK. Ya, saya lihat, oh ada satu orang karena perempuan lalu di dalam mungkin merokok ini yang guru-guru PJOK-nya karena laki-laki semua selain ibu dari SDN 2 Dayu. Nah, ini di dalam SK nggak apa-apa di luar ya, sambil didengarkan aja. Padahal ada kursi kosong di dalam. Untuk guru PJOK di sini tidak ada saya buat siapa yang membuat kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Ya, cuma saya lampirkan nama 8 orang guru PJOK yang ada di wilayah Kecamatan Kursen Janang. Nah, ini apakah kita bersama-sama hari ini menentukannya atau kita serahkan kepada guru PJOK yang 8 orang? Mereka membagi tugas mereka masing-masing. Silakan Ibu Susanti. Silakan masuk. Atau mereka membagi tugas mereka masing-masing. Misalkan si A membuat soal kelas 1, si B membuat soal kelas 2, seperti itu ya. Bagi. Iya, masuk. Jadi naan kursi kosong. Kalau sendiri ada yang dobel ya. Kalau sendiri ada yang dobel. Kenapa? Guru PJOK ada 8. Ya. Kelasnya ada 6. Berarti ada 2 orang yang mengerjakan satu soal untuk satu kelas. Ada yang dobel. Nah, ini silahkan guru PJOK-nya yang 8 orang nanti berdiskusi membuat soal-soal yang mana. Kemudian untuk soalnya sudah tertera di SK ya. Kalau untuk kelas 1 2 itu pilihan gandanya cuma A, B, C saja ya. Jadi nggak usah sampai D. Nah, untuk kelas lainnya kita sesuaikan. Sudah untuk SK kepada masing-masing sekolah sudah saya bagikan kecuali Putut Tawuluh belum saya berikan untuk SK-nya, SK pembuatan soal. Nah, ini bisa nanti kita sama-sama mendiskusikan sesuai dengan tugas kita masing-masing yang tertera di SK ya. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Karena nanti akan ada di kegiatan inti pembahasan kita selanjutnya. Bisa nanti kita sambil tanya jawab juga. Jadi sekian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya ucapkan.
yang kurang mengenakan di telinga ibu bapak guru sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemadu acara. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua KKJ Lasi Muda yang telah menyampaikan apa yang perlu dia sampaikan. Dan berikut kami akan meminta kesediaan pengawas sekolah. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Pendidikan yang saya hormati Bapak Kepala UPT Kabupaten Janang, kemudian Ketua KKJ Lasi Muda, Pak Glory, saya nggak tahu di sini sebagai moderator atau MC, gitu ya. Ibu Haina, Kepala Sekolah SDN Kandris, dan Bapak Ibu guru ataupun ada kepala sekolah di sini juga yang saya hormati dan saya banggakan. Di SDN Kandris seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Haina, beliau sangat terbuka sekali dengan kegiatan. Kemarin juga K3S di sini juga ya Bu ya. Kemudian hari ini KKG. Jadi seperti inilah keadaan seperti Ibu Haina sampaikan tadi, banyak sekali kekurangan kata beliau, akan tetapi walaupun ada keterbatasan tapi itu tidak membatasi semangat kita untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik atau murid-murid. Nah, perkenalkan nama saya Winda Medianti. Tadi Bapak tadi katanya karena belum kenal ya, tak kenal maka tak sayang. Saya kalau di SMP 3 dulu saya sebelum jadi pengawas guru bahasa Inggris, saya dipanggil murid-murid saya Miss Winda. Miss Winda ya. Mungkin ada yang sudah familiar dengan saya. Jadi kegiatan ini seperti yang disampaikan Ibu Haina tidak hanya menjadi ajang kita bertemu, berjumpa, bersilaturahmi, tetapi juga di sini tempat kita belajar bersama. Ini adalah komunitas belajar Bapak dan Ibu guru. Jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait asesmen akhir jenjang oleh Bapak Ketua KKB, bagaimana kita diharapkan membuat soal asesmen untuk murid-murid kita maksudnya diharapkan tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu mudah. Jadi kita perlu memperhatikan tingkat kesukaran atau tingkat kesulitannya gitu ya. Kalau kita mau membuat soal yang order thinking atau tingkat rendah, dan juga tapi perlu mempertimbangkan juga kita perlu membuat soal yang memantik murid untuk bernalar kritis juga. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat atau merujuk kepada Bloom taksonomi dari C1 sampai C6, dari memahami, kemudian menganalisis dan segala macam, mungkin kita perlu juga mempertimbangkan ini tipe soal kita yang kita buat ini, item soal ini memahami, tapi jangan juga semuanya C1. Mungkin ada C2-nya, ada C3-nya, seperti itu. Dan juga jangan lupa prinsip-prinsip assessment-nya seperti apa. Jadi karena saya di SMP mungkin saya kurang banyak pengalaman kalau soal di SD, gitu, tapi saya juga punya anak yang sekarang SD kelas 2 gitu ya. Jadi seperti itu tadi yang Bapak sampaikan, di soal IPA jangan juga sampai nanti nyasar soal matematika gitu. Jadi memang perlu kisi-kisi seperti Bapak tekankan tadi. Nah, oleh karena itu disinilah tempatnya, mari saling berbagi, mari saling belajar. Kalau ada yang perlu ditanya, kalau ada yang perlu didiskusikan, inilah tempatnya untuk kita belajar bersama. Oleh karena itu kami memberikan support kepada Bapak dan Ibu. Ini adalah bentuk dukungan kami. Kami hadir saat Bapak dan Ibu mengadakan kegiatan komunitas belajar seperti ini. Saya rasa cukup dari saya. Kalau ada salah kata, salah sikap perbuatan, saya mohon maaf. Dan mohon izin juga mungkin tidak sampai lama, nanti pukul 10 harus balik ke kami yang layak. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Winda. Dan berikut kita akan dengarkan